Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Perang Uhud yang terjadi setelah 1 tahun 7 hari dari Perang Badar tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Maret 625 Masehi, sama dengan 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Disebut Perang Uhud karena terjadinya di bawah Gunung Uhud yang terletak sekitar 4 mil dari Masjid Nabawi. Gunung Uhud mempunyai ketinggian 1000 kaki dari permukaan tanah. Panjang Gunung Uhud 5 mil kurang lebih. Pasukan umat Islam dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan dari kelompok kafir dipimpin oleh Abu Sufyan beserta Khalid bin Walid. Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Hamzah adalah target utama mereka pada peperangan Uhud ini. Sayyidina Hamzah mendapat hidayah 7 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Beliau dikenal dengan Sya'dullah atau macannya Allah dan Sayyidus Syuhada, pimpinan para pejuang syahid. Beliau terbunuh pada saat perang Uhud karena pasukan pemanah yang di atas Gunung Uhud turun untuk mengambil ghanimah atau harta rampasan perang. Pasukan kafir yang lari tunggang langgang, sebagian yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, berbalik arah karena melihat pasukan panah di atas gunung turun untuk berebutan harta rampasan, sehingga kaum kafir menjadi kesempatannya berputar arah menempati Gunung Uhud dan menghujani dengan anak panah ke arah kaum muslimin. Hindun binti Utbah telah memerintahkan budaknya yang pandai memainkan tombak yang bernama Wahsy bin Harb menjadi pembunuh bayaran dengan menjanjikan kebebasan dari perbudakan apabila membunuh Sayyidina Hamzah. Sebab Hamzah telah membunuh ayah dari Hindun pada saat perang Badar. Paman dan kakaknya pun terbunuh saat perang Badar. Serangan balik kaum kafir dihadapi Hamzah dengan semangat dan giginya, sampai tak sadar ia terpleset membuat baju besinya agak terangkat dari belakang. Wahsy bin Harb yang sudah mengintai Sayyidina Hamzah langsung melempar tombaknya dari pinggang tembus sampai ke antara dua pahanya. Melihat Sayyidina Hamzah tersungkur tak berdaya, Hindun langsung membelah dada Sayyidina Hamzah, merobek dadanya dengan pisau yang tajam dan mengambil hatinya lalu memakan, tetapi karena tak tertelan dia memuntahkannya kembali. Lalu dia memotong hidung dan telinga Sayyidina Hamzah dengan begitu teganya. Kemudian dia naik ke atas gunung untuk berteriak-teriak dengan rasa kepuasan telah membalas dendam kepada Sayyidina Hamzah. Bahkan Rasulullah pun dianggap gugur pada perang Uhud. Menurut Ibnu Katsir, Sayyidina Hamzah telah berhasil membunuh 31 orang dari pasukan musuh di perang Uhud. Nabi Muhammad SAW menangis penurunan moral bangsa Arab sampai tega merusak jenazah Sayyidina Hamzah. Nabi dan para sahabat mensolati jenazah perang satu persatu, dimulai dari jenazahnya Sayyidina Hamzah. Tetapi berikutnya Sayyidina Hamzah tetap tidak dipindah, sehingga total mensolati Sayyidina Hamzah mencapai 70 kali. 13 abad berlalu, kuburan para syuhada Uhud terendam banjir dan rusak. Yang antaranya makam yang rusak adalah makam Sayyidina Hamzah. Gubernur Madinah mengumpulkan ulama untuk meminta petunjuk dan fatwa. Apakah ia dikubur di tempat semula atau di tempat bergeser? Hasil kesepakatan ulama, dipindahkan ke tempat semula. Subhanallah, ternyata jasad Sayyidina Hamzah masih utuh, bahkan masih mengeluarkan darah segar dari robekan di dadanya. Ini adalah satu bukti nyata kebenaran Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh para guru-guru dan ulama-ulama dari zaman ke zaman. Wahsy bin Harb akhirnya pun beriman dan memeluk Islam setelah Islam maju pesat. Hindun binti Utbah masuk Islam pada saat Fathul Mekah. Perang Uhud adalah perang balas dendam bagi kaum kafir karena banyak tokohnya yang meninggal, karena mereka sepakat berperang habis-habisan dengan orang Islam menghilangkan dendam. Maka mereka pun bersiap-siap untuk terjun dalam peperangan tersebut. Propaganda mereka kepada kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah menghinakan kalian dan membunuh orang-orang yang terbaik di antara kalian, maka bantulah kami dengan harta benda ini untuk memeranginya. Mereka pun berhasil menghimpun harta untuk persiapan perang melawan pasukan Islam, pasukan Rasulullah SAW. Dia berikan dalam Al-Quran Al-Anfal ayat 36.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfikuna tsumma takunu 'alaihim hasratan tsumma yughlabun. Sayyidina Hamzah adalah paman Rasulullah yang terpaut 2 tahun lebih tua daripada baginda Rasulullah SAW. Tokoh dan bangsawan kaum Quraisy dan kaum lainnya yang bukan muslim yang membenci umat Islam tidak berani menyakiti Nabi Muhammad SAW, diantaranya karena takut kepada Sayyidina Hamzah. Seorang yang gagah berani yang mempunyai hobi berburu, senang menyendiri dan mahir dalam memainkan pedang. Terkenal dan disegani menyebut namanya membuat gemetar yang berniat jahat. Walaupun belum beriman, beliau menjadi pelindung dari siapapun yang berani mengganggu keponakannya. Masuk Islam karena tersentuh lantunan ayat-ayat Al-Quran. Dia meyakini ini bukan ciptaan manusia. Setelah beriman, dia sosok yang selalu mendampingi Rasulullah, baik suka ataupun duka. Abu Jahal pernah dipukul sampai tersungkur dan terluka karena menghina Rasulullah SAW. Dan di situ beliau mengumumkan di depan kaum kafir, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.